Sekarang saya akan menjelaskan tentang bradikardi ya. Pendahuluan dulu ini, jadi pengenalannya dulu. Bradikardi atau bradiaritmia itu secara sederhana itu diartikan sebagai denyut jantung ya teman-teman. Denyut jantung di bawah 60 kali per menit. Nah, bradiaritmia itu seringkali ditemukan pada saat evaluasi klinis. Ya, saat evaluasi klinis pada individu sehat dan juga merupakan kondisi fisiologi seperti pada atlet dengan denyut jantung istirahat yang rendah ataupun blok atrioventrikular atau AV derajat pertama saat tidur, dan bisa pula bersifat patologis pada kasus lain dengan presentasi klinis ya yang bervariasi. Akan tetapi pada beberapa kasus bahkan bradikardi yang berat dapat tidak menimbulkan gejala dan tidak menyebabkan respon patologi secara langsung ataupun dalam jangka yang panjang. Nah, yang menjadi penyebab dari bradiaritmia itu bisa dikategorikan menjadi gangguan pada pembentukan impuls normal akibat disfungsi intrinsik dan juga gangguan pada sistem konduksi ya teman-teman. Jadi dari simpul sinus itu misalkan menuju AV hingga menyebar ke sistem His-Purkinje ya. Nah, selain itu bradiaritmia itu bisa diakibatkan pula oleh respon jaringan normal terhadap berbagai faktor ekstrinsik ya. Bradiaritmia itu disebabkan oleh disfungsi sinus ya, terjadi pada 1 sampai 600 pasien ya teman-teman ini ya. 1 sampai 600 pasien ya ini di usia 65 tahun setiap tahunnya teman-teman. Coba teman-teman lihat dulu. Nah, kemudian menjadi penyebab juga pemasangan pacu jantung ya. Ini pemacu jantung. 50% kasus. Jadi ada 50% kasus di Amerika Serikat. Nah, disfungsi simpul sinus itu bisa terjadi pada semua kelompok usia. Akan tetapi sebagian besar lebih dari 50% ya, 50% pasien berusia lebih dari 50 tahun pada saat terdiagnosis. Nah, tidak didapatkan adanya perbedaan angka kejadian disfungsi simpul sinus pada pria ataupun wanita. Sedangkan kejadian bradiaritmia akibat gangguan konduksi AV mengalami peningkatan seiring dengan penambahan usia, yakni baik yang tidak disertai gejala ataupun yang menyebabkan perubahan hemodinamik sehingga membutuhkan penanganan. Bradikardi yang disertai oleh keluhan dan juga gangguan hemodinamik adalah suatu kegawatan akibat penurunan perfusi menuju organ vital. Kondisi yang berkelanjutan juga bisa menyebabkan pasien itu jauh dalam kondisi syok, sehingga diperlukan intervensi cepat, yakni bisa berupa pemberian obat ataupun pemasangan pacu jantung apabila merupakan indikasi.